Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat dadar gulung mawar. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Langkah yang pertama, saya mau buat unti kelapanya dulu atau enten-enten ya. Ini saya masukkan 250 gram atau 1/4 kilogram gula merah. Saya pakai gula aren. Lalu tambahkan dengan 200 ml air atau sekitar 20 sendok makan. Kemudian 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Lalu tambahkan dengan sedikit garam, kira-kira 1/4 sendok teh agar rasanya bisa balance ya. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang aja biar nggak cepet gosong. Ini dimasak hingga gulanya terlalut seperti ini ya. Jadi sambil diaduk-aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, matikan api kompor dan ini kita saring dulu. Karena biasanya di dalam gula aren itu ada kotoran-kotoran sedikit ya. Jadi biar nanti bersih nggak ada kotorannya, ini lebih baik disaring dulu. Tapi daun pandannya jangan dibuang karena ini akan dipakai lagi daun pandannya. Selanjutnya ini kita rebus lagi gula merah tadi. Nyalakan api kompornya. Selanjutnya ini dimasak lagi sampai mendidih seperti ini ya. Kalau sudah mendidih, langsung kita masukkan 250 gram kelapa parut. Ini saya pakai setengah tua. Ini saya belinya kemarin ya, jadi saya freezer dulu, tapi nggak apa-apa. Ini kelapanya masih oke karena di freezer ya. Jadi kalau kalian beli kelapa dan belum ingin mengolahnya, bisa disimpan di freezer, jangan ditaruh kulkas biasa atau chiller ya, karena nanti bisa basi. Tapi kalau ditaruh di bagian freezer itu nggak akan basi ya. Nah, ini apinya tetap menyala ya, dan biarkan masak sampai si kelapanya tadi lumer lagi. Ini sambil diaduk-aduk terus biar bagian bawahnya nggak gosong. Dan ini dimasak hingga airnya itu habis ya. Nah, seperti ini airnya sudah menyusut. Diaduk terus sampai kelapanya itu mengental. Setelah itu matikan api kompor, kemudian ini taruh di piring ya. Kemudian siapkan wadah lalu masukkan 1/4 kg tepung terigu atau sekitar 25 sendok makan. Untuk takaran sendoknya itu, setiap sendoknya itu peres agak cembung seperti ini. Sebanyak 25 sendok makan ya. Kemudian tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan tepung aci. Lalu tambahkan dengan 1 butir telur, ini saya pakai ukuran sedang. Lalu tambahkan juga dengan 1 bungkus santan kara kemasan 65 ml. Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan minyak goreng. Karena sudah menambahkan minyak goreng di adonan, jadi nggak perlu nanti waktu manggang dioles-oles di teflon ya, itu nggak perlu lagi, jadi nggak ribet. Lalu tambahkan dengan 600 ml air biasa atau sekitar 60 sendok makan. Ini dimasukkannya sedikit demi sedikit ya. Jadi beberapa kali tahapan untuk menuang airnya, tujuannya itu biar nanti tepungnya itu nggak bergerindil ya. Sambil diaduk-aduk terus hingga adonannya itu licin dan halus. Kalau sudah seperti ini, bisa kita tambahkan lagi dengan air. Lalu aduk lagi. Jadi ini menuangnya bertahap ya, jangan sekaligus semuanya. Sebab nanti kalau sekaligus semuanya, tepungnya bisa banyak yang bergerindil ya.
Yang lagi nonton video Umi yang belum subscribe, bantu subscribe teman-teman ya, agar channelnya Umi ini semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, Umi ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya mau beri dengan pewarna makanan. Ini pewarna makanan yang saya pakai ini merah rose ya. Jadi saya pakai sekitar 1 sendok teh. Karena ini judulnya dadar gulung mawar ya. Jadi mawar kan identik dengan warna merah atau warna pink. Saya pakai warna pink aja. Kalau kalian mau mengganti dengan warna yang lain itu juga boleh ya. Jadi sesuai selera aja. Kalau dirasa memang kurang ya, ini bisa ditambahkan lagi beberapa tetes hingga warnanya menjadi cantik ya. Lalu aduk lagi hingga merata. Selanjutnya ini mau saya saring dulu adonannya untuk memastikan gak ada tepung-tepung yang masih menggumpal ya. Kalau ada bagian tepung yang bergerindil seperti ini, bisa kita bantu haluskan menggunakan whisk ataupun sendok makan ya. Ditekan-tekan seperti ini dalam adonannya, jadi nanti tepungnya bisa ikut terlarut ya. Nah, ini dia adonannya siap kita panggang ya. Siapkan teflon lalu nyalakan kompor dengan api sedang. Kemudian setelah teflonnya panas, masukkan 1 sendok sup adonan dadar gulungnya. Seperti ini. Dan ini tetap dibiarkan aja hingga bagian pinggirnya itu mengering ya. Jadi nggak usah dibalik-balik ataupun dibesarkan apinya ya. Apinya api sedang aja. Bagian pinggirnya sudah mulai mengelupas ya, bisa dilihat. Hasilnya cantik banget. Warnanya juga pas, pink gitu ya. Nah, seperti ini. Setelah bagian pinggirnya itu semuanya mengelupas, ini bisa diangkat ya. Selanjutnya taruh di piring. Seperti ini. Kemudian lanjutkan memanggang sisa adonan dadar gulung dengan cara yang sama, dengan metode yang sama ya. Untuk meletakkan adonan dadar gulung yang setelah kita panggang itu boleh ditumpuk-tumpuk ya. Tumpuk sampai banyak juga nggak apa-apa, dia nggak akan lengket satu sama lain karena bagian bawahnya itu sudah kering ya. Jadi jangan khawatir untuk lengket. Nah teman-teman semuanya, sekarang kita membuat dadar gulung mawarnya. Ini jadinya tadi sekitar 15 lembar dadar gulung. Kemudian untuk unti kelapanya ini sudah saya buat bulatan seperti ini ya. Lebih mudah untuk mengambilnya. Kemudian siapkan alas yang datar, ini saya pakai alas termos. Kemudian ambil 1 lembar dadar gulungnya. Kemudian ini dibagi menjadi 4 ya. Dibagi menjadi 4 seperti ini, tapi bagian tengah jangan sampai terputus. Karena bagian tengahnya itu untuk meletakkan unti kelapanya itu. Untuk membuat kelopak mawarnya ini boleh dibagi menjadi 6 atau 5 bagian ya. Soalnya sesuai selera aja sih ya. Kalau mau 8 bagian juga boleh, tapi kalau 8 bagian itu terlalu kecil, jadi nanti sulit untuk membuat kelopaknya. Ini kita pakai yang dibelah menjadi 4 ya. Kemudian letakkan unti kelapanya di bagian tengah, kira-kira 3/4 sendok makan lah ya. Soalnya saya selalu greget ya kalau beli dadar gulung tapi isinya sedikit, itu kan kurang marem ya, manisnya kurang. Jadi kalau buat sendiri tuh bisa kasih banyak. Lalu lipat lembaran dadar gulungnya seperti ini. Sambil ditekuk ya. Dilipat seperti ini. Nah, ini kita buat kelopaknya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita buat kelopak mawarnya. Caranya gampang banget kan ya? Sangat gampang sekali, bisa kalian lihat semuanya. Di part yang pertama video dadar gulung itu saya buatnya kan tayangan ya. Jadi ini saya perjelas lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Cantik sekali mawarnya.
Kemudian kita bisa letakkan di mika seperti ini ataupun di kertas bolu kukus itu ya, yang kecil itu juga boleh, paper cup itu. Nah, sekarang kita mau buat dadar gulung lagi. Ini yang saya potong menjadi 5 bagian ya. Ini kita potong lagi menjadi 5 bagian, tadi kan 4 bagian. Ini kita potong 5 bagian yang sama besar. Dengan cara yang sama, jangan sampai bagian tengahnya itu terputus. Ini dikira-kira aja teman-teman ya. Untuk lebarnya, kelopaknya dikira-kira aja. Tadi saya menggunakan teflon, diameternya itu 24 ya. Jadi kalau punya teflon yang lebih kecil lagi, nanti hasil dadar gulungnya lebih banyak lagi ya. Tadi punya saya lebar banget, jadi dadar gulungnya cuma jadi 15 biji. Kita lipat seperti ini. Lalu rapatkan. Ambil bagian depannya untuk membuat kelopak mawar. Kemudian sisinya lagi. Seperti ini. Terus berulang-ulang ya. Jadi untuk kelopaknya terserah ya, mau buat yang 4 lembar atau 5 lembar kelopak ya, itu suka-suka, atau mau buat 6 kelopak juga boleh ya. Susun di mika seperti ini atau di paper cup ya. Nah, cantik banget. Lakukan sampai sisa lembaran dadar gulungnya habis ya. Nah teman-teman, tadi tuh jadinya memang 15 lembar ya. Tapi karena anak saya udah nggak sabar, jadi pengen cepet-cepet makan, akhirnya yang 3 buah dadar gulung sudah out deh ya. Biar makin cantik tampilannya, ini saya beri dengan potongan daun pandan. Kalau mau diganti dengan warna hijau dari dadar gulung juga bisa ya. Jadi adonannya itu dibagi 2, diberi pewarna warna hijau, kemudian itu dibentuk seperti daun. Tapi menurut saya terlalu ribet ya. Jadi saya pakai daun pandan aja untuk mempercantik hiasannya. Seperti ini. Nah, siap disajikan. Tanpa berlama-lama lagi, saya mau cobain dadar gulung mawarnya. Ini terlalu cantik kayaknya untuk dimakan ya, sayang banget. Tapi saya mau cobain karena ini emang bener-bener menarik. Warnanya cantik banget, lembut banget, menul-menul. Bismillah. Ini enak banget, lembut, menul-menul banget. Jadi pas, manisnya dari untinya pas, kenyalnya pas. Ini enak banget guys. Jadi marem ya kalau bikin sendiri seperti ini, gulanya banyak. Dan ini kelapanya lembut banget. Karena kelapanya masih muda ya, jadi nggak pero gitu ya. Karena kalau makan dadar gulung biasanya kan kelapanya terlalu tua, jadi kasar ya dimakan di lidah itu. Kalau ini benar-benar lembut banget, nggak ngebosenin, rasanya enak, manis, gurih. Sesuai dengan tampilannya yang cantik, rasanya juga nggak kalah cantik. Mantep. Enak banget. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel YouTube Umiza dan Kitchen. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.